sama, balanya sama. Yang ini kuat di sini, yang ini bagus di sini, bagus di sini. Jadi tidak akan ditemukan di karya solonya, baik karya Lyodra, karya Tiara, karya Ziva, masing-masing berjalan dengannya masing-masing. Tapi ini di sini ada bertemu. Kayak ini kan Lyodra, Tiara, Ziva. Tapi yang ini Jika bawain dulu ya. Ada. LTZ ini jelas semoga dari rencana saat ini sampai ke depannya ini bisa menjadi sebuah kekuatan vokal baru yang selain mereka punya kekuatan sebagai penyanyi solo, mereka juga punya kumpulan berbareng kolaborasi yang kuat untuk musik Indonesia. Sudah berapa lama sih mempersiapkan mereka bertiga untuk Sebenarnya sudah lama rencananya, dari pertama kali bertemu mereka dibuat solo itu sudah ada rencana, cuma memang setelah meledak kemana-mana waktu ketemunya pas mereka bisa, saya sama Kak Hita pergi kemana, pas aku selangsing terus ada Tiara yang nggak bisa, Lyodra yang nggak bisa, atau Ziva. Nah pas yang bulan sekitar 2 bulan setengah lalu udah nggak boleh kemana-mana diajukan itu, akhirnya mereka bisa rekaman, nggak begitu lama buat musik videonya, jadi bisa rilis sekarang. Kalau nggak ntar bisa berapa tahun lagi nggak kan? Iya. Kalau untuk penempatan trip vokalnya masing-masing, cukup sulit nggak? Nggak cukup sulit, karena masing-masing itu bisa saling ngisi. Jadi ada punya dalam membuat ornamen itu antara suara lead vokal dan tidak lead vokal berganti-ganti sama pentingnya. Jadi ketika mereka nyanyi satu line atau berbareng bertiga satu suara dengan pecahan itu juga punya kedalaman. Itu yang emang tujuan, ada begini cuma satu suara, ada yang berpecah-pecahan cukup rumit, ada yang masing-masing solo. Jadi ada 3 part yang memang menjadi tantangan dan mereka bisa melakukannya dengan baik. Dan itu tidak menonjolkan salah satu orang ya? Oh tidak, sama balanya sama. Yang ini kuat di sini, yang ini bagus di sini, bagus di sini. Jadi tidak akan ditemukan di karya solonya, baik karya Lyodra, karya Tiara, karya Ziva, masing-masing berjalan dengannya masing-masing. Tapi ini di sini ada bertemu. Kayak ini kan Lyodra, Tiara, Ziva. Tapi yang Ziva cukup sulit yang liuk-liuknya. Jadi semuanya punya arti penting. Sementara tiba-tiba Lyodra dengan suara lengkingan di atas belakangnya. Jadi semuanya punya warna dan punya kekuatan luar biasa. Dan itu yang menyenangkan untuk saya sebenarnya. Mas, mereka kan masih sangat muda ya? Apa? Mereka masih sangat muda nih. Iya. Seberapa penting mereka untuk distribusi Indonesia nih? Mereka sebagai penerus dari musik Indonesia bisa dibanggakan karena mereka punya kekuatan dan kualitas. Jadi itu yang membuat saya senang sekali bisa melahirkan sebuah penyanyi yang memang bisa mewarnai dengan siapapun nanti bekerja sama, mereka akan tetap punya kekuatan yang bagus. Artinya sebagai solo dengan komposer siapa, produser siapa, saya yakin mereka akan bisa membawa diri dan memberi warna yang luar biasa bagus ke Indonesia. Tapi dulu kan ada 3 diva, mungkin mereka bisa melanjutkan seperti 3 diva. Mungkin di dalam bentuk yang lebih saat ini, lebih sekarang kali ya, bisa jadi demikian. Tapi kalau saya melihatnya lebih mereka ini penyanyi solo yang silakan berkarya masing-masing dalam tempo tertentu, waktu tertentu kita bisa berkumpul membuat karya yang artinya bisa punya jejak. Karena untuk saya ada sebuah sejarah ketika mempertemukan mereka dan membuat satu lagu yang sama dalam 3 versi dan semuanya meledak, itu ada sejarah tersendiri. Jadi kedekatan mereka dengan saya cukup erat dari awal sampai sekarang. Semoga bisa begitu. Ada proyek besar lagi, Mas? Apa? Ada proyek besar lagi dengan mereka? Ada yang jelas konser di tanggal 3 nanti di sana, baik fansnya Lyodra, fansnya Tiara, fans Ziva akan bisa melihat kehebatan mereka seperti apa. Kan berbeda dengan dunia rekaman tuh. Di panggung seperti apa akan ditampilkan secara utuh satu persatu dan juga secara kebersamaan dan dengan kolaborasi dengan senior-seniornya ada Rosa, Raisa, dan Yura. Jadi akan menjadi sesuatu yang menarik. Mas, persiapan tanggal 3 so far gimana? Yang tanggal 3 itu memang tentang build dan konser itu ada 2 proyek yang besar. Jadi ada The Build and Konser yang tanggal 3-nya, lalu tanggal 6-nya itu ada The Build and Konser Festival. Jadi hampir semua band-band Indonesia membawakan lagu-lagu itu, juga membawa lagunya mereka dalam sebuah festival di tanggal 6. Tapi yang tanggal
3 ini saya membuat orkestra khusus untuk penyanyi-penyanyi yang memang banyak bekerja sama, baik yang dari generasi yang senior, sedang seniornya, sampai yang terbaru. Ngajak berapa berarti total Mas? Banyak sekali. Tapi kalau untuk yang konser di JCC itu ada 3 vokalis penting di musik Indonesia untuk yang penyanyi perempuan ya, seperti tadi ada Rosa Raisa dan Yura, lalu juga untuk yang baru ini ada Liodra, Tiara dan Ziva, lalu ada teman-teman yang lainnya. Jadi tentunya ada Yuve Nuno pasti, ada Kahitna pasti, lalu juga ada Arsi dengan ada Pasilan dengan teman-teman barunya, ada Kaleb kalau nggak salah, lalu juga ya tunggu aja kejutannya lainnya. Ada yang spesial atau yang Ada, tapi rahasia. Nanti kalau nggak di ini, pokoknya nanti ada sesuatu yang pasti yakin kalian akan melihat sebuah cerita tentang sejarah musik Indonesia, melibatkan sahabat saya, tentu sahabat-sahabat saya. Biasanya saya bertiga kan, lalu saya nggak tahu membayangkan saya dengan Tulus bernyanyi tanpa Glenn Fredly gitu. Jadi ntar tunggu aja seperti apa aja. Udah berapa? Tanggal 3 Mei ya. Udah berapa persen Mas persiapannya? Persiapannya sudah dalam penulisan partitur-partiturnya udah, dan kita mulai latihan di antara bulan puasa besok. Saat ini ngabuburit ya, kita latihan. Arti musik itu untuk saya adalah hidup, karena hidup saya berjalan dengan karya-karya musik yang saya buat, saya lakukan, dan setiap hari saya mendengar musik, dan musik dimulai dari detak jantung kita. Dari kita lahir kita udah punya musik, dari titik musik. Jadi saya begitu mencintai musik, dan saya merasa bahwa dunia begitu indah karena ada musik, ada harmonisasi. Jadi indah karena perbedaan-perbedaan yang disatukan, harmonisasi. Kita tanggal 9 nanti hari musik nasional. Ya, tanggal 9 Maret nanti hari musik nasional. Saya berharap musik Indonesia makin maju, industrinya makin hebat, dan komposer-komposer makin bahagia, juga penyanyi makin bahagia, dan secara ekonomi kreatif bisa menghasilkan yang proporsional yang sudah selayaknya diterima oleh para komposer, para penyanyi, para pegiat industri seni. Tentu perlu ada usaha dan kerja keras, betul. Kita sama-sama membangun negeri ini dengan cara yang terbaik, dengan memperbaiki regulasi-regulasi yang belum pas, meningkatkan kualitas dari pelaksanaan regulasi, lalu bagaimana caranya musik Indonesia bisa sangat dicintai dan dibanggakan. Dan saya percaya karena Indonesia punya bahasa Indonesia yang kuat, kita pasti bisa sekuat musiknya Amerika Latin dengan bahasa Spanish dan sebagainya. Ada Spanish, Portugis sampai Brazil, Argentina ya, 2 kubu yang berat tapi satu bahasa. Lalu Korea punya kekuatan. Saya yakin Indonesia juga bisa punya kekuatan yang besar di musik. Mas Yofi terkait penyanyi cover yang kemarin kan Wami juga kan bersuara soal penyanyi cover ini, seperti apa sih Mas? Kalau saya kalau penyanyi cover itu sebenarnya itu masalah pilihan, dan semuanya kan bisa bagus-bagus saja. Menjadi penyanyi cover yang baik boleh, bagus. Yang penting segalanya tuh taat regulasi, bahwa harus minta izin dulu mungkin sama komposernya lewat LMK-nya atau lewat publishernya, atau bisa langsung lewat sama manajemen komposernya. Siapapun itu saya mendukung, dan saya termasuk orang yang tidak akan memperoleh siapapun yang mau cover lagu saya, tapi tinggal izin sama publishernya aja, pasti dimudahkan. Bahwa ada kemungkinan ada yang namanya nggak tahu ya, ada bisnisnya atau tidak ada bisnisnya, itu tergantung. Kalau lagunya untuk sosial atau untuk katakanlah untuk seperti membantu kegiatan tertentu, guru-guru dan pendidikan, pastinya juga publisher itu punya metode yang menguntungkan dan memudahkan semuanya. Tapi kan untuk pencipta lagu dirugikan dengan adanya cover-cover, sedangkan untuk bikin sendiri mungkin susah Mas. Sebenarnya pencipta lagu itu dirugikan bukan oleh orang pengcovernya, tapi bagaimana melaksanakan regulasi dan tata aturan yang harusnya memadai. Misalnya kalau masuk di platform mana ada harganya kan, ntar tinggal turunkan ke komposernya berapa, ke pengcovernya berapa, dan sebaiknya menurut aku memang ada diterapkan untuk izin itu kepada publishernya. Mudah kok, paling tinggal saya membawakan lagu gini langsung ke publishernya, publisher akan menjawab, oh ini boleh sekarang karena lagi ada promosi lagu ini jadi tidak boleh dulu, nanti sampai berapa lama. Enggak sudah. Kenapa harus dibudayakan harus minta izin? Karena bagaimana kita bisa menghargai hak cipta kalau penciptanya nggak dihargai? Tapi kalau buat para pencipta juga harus juga berkolaborasi juga dengan para pengcover itu, ada bersama bagaimana caranya agar semuanya bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat dan bermaslahat. Artinya pengcover juga bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi cara gimana? Minta izin yang baik. Terus bagaimana tata kelola industrinya? Ada regulasinya. Jadi kalau saya sih
selalu memilih jalan yang tidak emosional, tetapi bagaimana cara jalan ini untuk bisa menguntungkan para komposer juga, tidak dirugikan, tapi juga para pengcover atau para pencipta seni juga bisa melakukan kegiatan untuk mengcover lagu. Nah, ada aturan regulasi yang harus dikuatkan. Seperti apa? Nah, ini tugas kita. Oh, sudah ada. Bagaimana implementasinya? Tinggal begitu misalnya. Tinggal nilai ekonomi yang proporsional itu. Jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu lah, kasihan komposer-komposer itu. Mereka banyak loh komposer. Kalau saya mungkin masih mending. Saya produser juga, saya main musik juga, saya bisa. Tapi ada yang membuat composing aja. Kalau tidak dihargai hak ciptanya kan kasihan. Mereka mendapatkan rezekinya dari situ. Jadi kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Tanpa karya-karya mereka, tentu kita tidak bisa menyanyikan lagu yang di covernya. Jadi kalau saya sekali lagi, saya tentu akan membantu memudahkan publishernya. Tapi semoga ada aturan tata kelola yang proporsional yang baik buat semuanya. Tidak merepotkan pengcovernya, tapi juga punya berkeadilan buat komposer. Oke, cukup ya.